Kita simak keterangan yang pertama dari hadis, yaitu nomor 185 yang isinya an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul bersabda. Kata Abu Sa'id, saya mendengar Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara engkau melihat kemunkaran, melihat ketidakberesan, melihat ketidakajegan, yang melihat muncul berbagai macam kemaksiatan, fayughayyirhu biyadih, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Satu itu, Pak. Yang kedua, fa ilam yastati fabilisani, maka jika tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Dua. Yang ketiga, fa ilam yastati fabiqalbi, apabila mengubah kemungkaran dengan lisannya pun dia tidak mampu, maka ubahlah itu kemungkaran dengan hatinya. Wajalika ad'aful iman, dan itu merupakan iman yang paling rendah. Iman yang paling rendah. Rendah ge lumayan masih kene aya, daripada henteu lemah-lemah acan, kan gitu Pak ya. Jadi di sini ada 3 macam tentang instrumen dakwah. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan hati. Dengan hati, Pak. Ya. Mengubah kemungkaran dengan tangan ini sangat efektif. Kita mau mengubah apa saja. Apakah mengubah kebiasaan yang memang mubah gitu kan, tidak termasuk perbuatan yang mencolok, dihilangkan dengan tangan, itu bisa efektif dan efisien malahan. Jangankan mengubah keburukan menjadi kebaikan, bahkan kebaikan yang dirasakan oleh banyak orang ketika dihilangkan menggunakan jabatan tangan itu bisa berubah. Moal hese, Pak. Tidak akan susah. Mungkin di suatu kelompok ini perubahan menguntungkan, kelompok yang lain justru merugikan. Nah, kalau kita membandingkan mana yang paling banyak dengan perubahan yang terjadi itu, apakah perubahan yang terjadi, Pak, banyak yang dirugikan atau yang diuntungkan? Nah, maka dihadapkan 2 kemadharatan. Nah, tentu kita memilih madorot yang lebih ringan ketika terjadi perubahan gitu kan di hadapan kita. Misalnya begini, perubahan yang terjadi di negeri ini karena adanya efisiensi anggaran, bahwa sekolah manapun tidak boleh mengadakan acara ini, pertimbangan ini kan gitu Pak ya, pertimbangan nanti. Ya, orang tua apakah semuanya sepakat? Tidak semuanya sepakat. Dinas pariwisata sepakat? Nggak ada yang sepakat. Kemudian lagi ya yang lainnya. Nah, ketika dibandingkan, mana tuh yang paling banyak yang dirugikan? Nah, tentu kita yang memaksakan kan gitu Pak ya. Nah, yang saya maksudkan itu perubahan yang dilaksanakan melalui jabatan atau tangan akan efektif. Ya, contoh sekarang ini ya, Bapak dan Ibu di bulan-bulan ini kalau ngulam preng, apa ngulam preng? Jalan-jalan ke jalan tol ya. Sedikit melihat bis pariwisata, bahkan nyaris tidak ada.
bulan Mei masuk ke bulan Juni itu biasanya jam Bojong Soang teh macet ku bus pariwisata hungkul Pak. Aya anu ti sakola madrasah aliyah ieu kan lewat masuk jalan tol ke Bojong Soang macet, super macet luar biasa. Di tol juga banyak ngabring bis pariwisata. Coba kalau sekarang kan tidak ada. Saya sering keluar masuk jalan tol ya. Ente tiap hari malah ya maksimal seminggu 4 kali lah masuk jalan tol itu Pak ya. Itu saudara itu sekarang itu tidak ada sekarang, tidak ada. Karena kebijakan yang dibikin oleh pemerintahan tertentu. Perubahan yang tadi ada orang yang diuntungkan, siapa? Orang tua yang tidak punya apa? Biaya untuk anaknya yang melaksanakan pelepasan, kan gitu Pak ya. Apakah setiap orang tua setuju? Ya tidak. Terbukti ada orang tua yang datang ke pesantren, nah betul ciosna ieu teh. Pepeureuheun atau abi teu bisa piknik jeung keluarga, budak atuh jeung sakola atuh sana piknikna. Mun da kumaha atuh da? Nah, banyak atuh da kan gitu Pak ya. Nah, gitu Pak. Nah, dinas pariwisata jelas kan gitu Pak. Mereka banyak yang mengeluhkan gitu Pak ya. Nah, jadi Pak, itu perubahan yang dilaksanakan menggunakan kekuatan tangan atau jabatan itu sangat efektif. Nah, maka di sini Rasul memberikan penjelasan. Poin yang pertama, biyadihi dengan tangannya, nah, gitu kan? Di sini tangan maksudnya dengan jabatan, dengan kekuasaan akan berhasil, Kalau pemerintah menyatakan pokoknya mah pengajian kudu dieureunkeun, itu bisa terjadi. Tadi Pak, dakwah menggunakan jabatan sangat efektif. Maka sebaiknya Bapak punya jabatan. Paling tidak jabatan di mana? Di rumah tangga paling tidak ya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Oleh karena itu Nabi menyimpan Pak, berdakwah menggunakan tangan jabatan di nomor yang pertama. Man ra'a minkum munkaron fayughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, kejahatan, kemaksiatan, ketidakberesan, kata Rasulullah, sok hilangkan itu semua. Dengan apa? Dengan tangannya, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Dulu pada zaman gubernurnya Pak Ahmad Heriawan, tahun berapa saya lupa lagi. Saya ngaji itu di Dago Resort dulu. Karena menyampaikan kepada jamaah, Bapak, Bu, gimana kalau kita ngajinya itu kan duha, setiap duha itu ahad ke-1 dan yang ketiga. Kita kalau ngaji ke subuh biar segar. Kata DKM, jangan Pak Ustadz, itu kalau subuh kan jarang orang yang ke masjid katanya. Dulu begitu Pak. Ya ketika muncul instruksi dari Bapak Ahmad Heriawan kan, hidupkanlah masjid dengan syarat subuh berjamaah. Sampai sekarang kan jadi ramai itu. Maka ketika datang informasi yang tadi, kata DKM, Pak Ustadz gimana karena ada kebijakan dari ini kalau kita ngaji setelah subuh. Dua pusat seperti itu. Saya memberikan kepada mereka tahu, mereka menolak. Tapi kalau dari gubernur, langsung mereka melaksanakannya. Itulah hebatnya dakwah menggunakan yadun atau dengan kekuasaan, dengan jabatan. Ya. Jadi alangkah bahagianya orang yang punya jabatan di pemerintahan, kemudian mereka menerapkan tuh jabatan untuk menegakkan kalimatul haq itu. Laksanakan kan gitu, Pak. Sangat efektif. Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya anak yang punya jabatan di pemerintahan, ya kasih masukan. Sok ngayakeun kegiatan keagamaan, meungpeung hidup jadi kepala dinasna misalnya teh, Pak. Berikan pengarahan. Kepala dinas Pak ya. Saya yang pertama itu tahun 2016 Pak ya, satu ngaji di Desperkim, langsung yang itu ngundangnya kepala dinas Pak. Kepala dinas itu disuruh oleh istrinya jamaah saya di pengawasan tertentu. Langsung kan diinstruksikan, bikin senang absen kehadiran. Langsung penuh maksudnya Pak. Ketika pensiun yang dia pindah tempat, mulai saat kan gitu Pak ya, mulai saat. Sampai bubar sampai sekarang. Pak, Bu, saya tidak punya jabatan, saya tidak punya kekuasaan.
Kata Nabi bagaimana? Tidak terhenti. Bukan berarti orang yang tidak punya jabatan, tidak punya itu mereka itu terhenti untuk melaksanakan dakwah. Maka langkah yang kedua, fa ilam yastati fa bilisani. Apabila dia tidak mampu berdakwah menghilangkan kemungkaran dengan jabatan, karena memang tidak punya jabatan, maka laksanakan dengan apa? Fa bilisanihi, dengan lisannya, yakni dengan nasihat. Dengan nasihat. Nyata sanayuta jabatan tidak punya nasihat juga tidak bisa gitu kan, bahkan aku pun membutuhkan nasihat dari orang lain, tidak punya kene, maka itu pun bukan berarti terhenti untuk melaksanakan perubahan. Lalu kata Rasulullah, fa ilam yastati fa biqalbi, apabila dia tidak mampu menghilangkan kemungkaran dengan jabatan karena tidak punya, lalu dengan lisan juga dia tidak mampu, maka dengan hati. Dengan hati. Bagaimana saya dengan hati itu? Yaitu dengan cara mengutuk. Misalnya kita sangat mengutuk tentang kebrutalan Zionis Yahudi membombardir Muslim atau orang-orang yang di Palestina. Kita tidak mungkin bisa berangkat ke sini. Kita nasihat kepada siapa kan tidak mungkin. Maka dengan hati kita doakan. Mudah-mudahan Yahudi, Israel diberikan balasan yang setimpal oleh Allah yang Maha Kuasa, kan? Diberikan ketabahan, kesabaran dan ganti kepada mereka yang didolimi oleh Israel. Itu kan yang kami bisa mampu melaksanakan. Nah, dengan hati di sini merupakan tahapan yang ketiga. Dan Nabi memberikan penjelasan wa dzalika ad'aful iman, dan itu merupakan iman yang paling rendah. Iman yang paling rendah, Pak. Jadi apabila ada kemungkaran di hadapan kita dan kita tidak ada niat untuk menghilangkannya atau memangsa bodoh kumadinya, hati tidak pernah mengutuk, tidak pernah membenci, hari-hari itu kan Pak ya, maka menunjukkan orang yang bersangkutan tidak punya iman dalam dirinya. Faqdul iman, imannya hilang dari hati orang yang tadi. Kita mengutuk kemungkaran dengan hati kita, itu termasuk dakwah biqalbi, dakwah dengan hati, dan itu merupakan ciri iman yang paling rendah. Tapi lumayan rendah juga masih kene ayat. Ia mah tidak pernah mengutuk, Pak. Tidak pernah membenci kepada pelaku kemaksiatan. Aku makar apa sih tak masa beteungna. Oh, berarti ini orang yang bersangkutan tidak punya iman dalam hati. Nah, maka buat kita jangan sampai kita membiarkan ada kemaksiatan di hadapan kita. Laksanakan sekemampuan kita masing-masing. Nah, itu nomor 185. Sekarang 180. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, ma min nabiyyin, tidak ada dari seorang nabi, ba'asahullahu fi ummatin qabli, yang Allah utus pada suatu umat sebelum aku, ila kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun, melainkan tentu akan ada baginya sekelompok umat yang disebut hawari dan ashab. Hawari dan ashab. Jadi kata Rasulullah, nabi yang manapun Allah utus sejak Nabi Adam sampai aku ini, kata beliau, tentu akan ada selain dari orang yang menghalangi dakwah para nabi yang tadi, juga tentu akan ada sekelompok orang yang disebut hawari dan ashabi. Apa tuh hawari? Hawari ialah para penolong atau para pembantu nabi. Ashabi sama ya. Hanya di sini dua istilah yang tadi. Kalau ashabun ditujukan kepada para sahabat nabi, kalau hal tujukan kepada orang-orang yang menolong perjuangan Nabi Isa alaihissalam. Ya.
Jadi selain dari kelompok yang membantah, yang menentang dakwah para nabi, juga ada sekelompok yang menolong dakwah para nabi. Di kita juga sama, Pak, ya. Di sekelompok orang yang mereka menggiatkan dakwah ada dua macam. Yang pertama ada kelompok yang sengaja membendung dakwah orang ini, dan yang kedua ada orang yang membantunya, yang membelanya. Itu terjadi sampai hari kiamat seperti itu. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yattaduna bi amri. Yang mengambil teladan dengan sunnahnya serta menaati perintahnya. Siapa? Hawari dan Ashabi. Itu Hawari adalah sahabatnya Nabi Isa. Sahabat ialah Hawarinya Nabi Muhammad. Hanya nama yang berbeda. Jadi Hawari, Ashabi sama-sama sekelompok orang-orang yang ajeng, membela kebenaran. Kelompok pembela Nabi Isa namanya Hawari. Kelompok pembela Nabi Muhammad namanya Ashabi atau para sahabat. Abu Thalib membela agama Nabi Muhammad enggak? Sahabat bukan? Hamzah paman Nabi Muhammad, sahabat. Abu Thalib paman Nabi Muhammad, sahabat bukan? Bapak Ibu berpikir, saya minum dulu. Sahabat adalah orang yang sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Abu Thalib sahabat bukan? Ulangi lagi Pak, ya. Sahabat adalah orang yang sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam kondisi Muslim. Itu sahabat disebutnya. Abu Thalib sahabat bukan? Pan sahabat apa syaratnya? Islam, beriman kepada Nabi. Nah, Abu Thalib Muslim bukan? Abu Thalib Muslim bukan? Bukan. Dia akan menolak, Pak. Ketika dia lagi sakit, Nabi Muhammad pun datang menengoknya dan mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Mang ucapkan dua kalimat syahadat, ucapkan kalimat tauhid. Dia akan menolak. Hingga wafatnya Abu Thalib ada dalam agama penyembahan berhala. Walaupun dia membela agama Islam, agama Nabi Muhammad, sampai dia mengatakan, "Yang sok dakwah, ayah mau ngamuk gajah mata bebeja kak mang." Oh, mau ngamuk gajah mata segala, Pak, kata itu, ya. Sang hadapan ku hidup, kata gitu itu, kan. Jadi mau ngamuk gajah mata itu maksudnya apa? Ada yang mengganggu sok bebeja kak mang. Sehingga itu dakwah Nabi Muhammad ketika masih ada Abu Thalib, orang-orang kafir mereka masih mempertimbangkan. Nah, baru ketika Abu Thalib wafat di 10 tahun kenabian, maka mulai itu mereka mengadakan rencananya yang dahsyat, ingin membunuh Rasulullah. Lalu 2 tahun setengah ke depan setelah wafat Abu Thalib, Rasul sahabat pun hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Abu Thalib pembela Islam, tapi dia bukan sahabat. Karena yang pertama tidak beriman, yang kedua tidak mati dalam kondisi Islam, ya. Nah. Adapun orang yang tidak sejaman, tidak bertemu tapi beriman
dan mati kondisi muslim, sahabat bukan? Ya kita. Kita kan tidak sejaman dengan Nabi. Tidak pernah bertemu apalagi, tapi kita beriman. Dan tentu ya kita berharap wafat pun dalam kondisi muslim, maka kita bukan sahabat tapi umat Islam. Umat. Jadi ini Hawari ialah pelindung atau pendukung Nabi Isa. Kalau ashab pendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak ya. Nah, di kata beliau, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus dari satu umat dari sebelum aku, kecuali bagi nabi yang tadi ada para pembantunya, pembelanya. Hawari pembela dakwah Nabi Isa, ashab pembela dakwah Nabi Muhammad dan nabi yang lainnya. Apa tugas mereka? Yakhuduna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amri, yang mengambil teladan dengan sunnahnya serta menaati perintahnya. Mana perintah Nabi ini dilaksanakan? Pernahkah Nabi mencontohkan? Tidak akan saya laksanakan. Praktis Pak ibadah itu. Kenapa orang menyatakan Islam itu berat, Islam itu mahal? Kata siapa mahal? Geningan ketika bapak saya wafat sampai ngajual muning. Jangan hajat. Disuruh nggak hajatan untuk kematian seseorang? Kan tidak. Meniripus tena ieu jaba aya tugas ka Jakarta, jaba kudu puasa. Islam teu ngahesekeun pisan, teu ngahesekeun ente cenah ilmuna. Orang yang sabar ketika dia Ramadan diberikan peluang sok berbuka, kan gitu. Ieu jaba cenah nyeri sirah erek salat minangtung seunti jongkrok. Kumaha kata Nabi? Oh diuk atuh. Heuh diuk ke cenah-cenah bari ngagoler. Mun urang salatan, angus gitu kan. Saperang manian cenah pisarea. Dan mau tetenya. Jadi arti Islam itu mudah, Pak. Jangan dipersulit. Itu kata Rasul kan? Inna dina yusrun. Itu agama teh mudah. Jangan kau persulit. Jangan kau persulit. Nuh sana bade kurbannya engke jemaah cicilan mobil sana gede keneh eta. Nyicil bayar heula cicilan kurban heula. Ya kurban heula tuh bayar cicilan kana. Jadi itu tugas para sahabat dan Hawari adalah mengambil keteladanan dari Rasul dan menaati perintahnya. Summa innaha takhluqu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Itu yang paling sedih, Pak. Ya. Summa kata Rasulullah, innaha takhluqu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kita lihat Pak terjemahannya. Ya. Selanjutnya kata beliau, orang beriman heula. Sesudah mereka ini, mereka saha? Hawari dan ashabi. Akan menggantilah beberapa orang pengganti yang suka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, bahkan juga melakukan apa yang mereka tidak diperintahkan. Jadi migawe perkara teu diparentah gitu, Pak. Sekarang kan banyak seperti itu. Orang suka melakukan di tanda kutipnya ibadah, dan Nabi tidak pernah memberikan penjelasan seperti itu. Ustaz, naon itu Ustaz? Ya. Saya tidak saum Ramadan kemarin karena nifas. Apakah saya cukup dengan qada atau fidyah? Ya qada, Bu. Kemudian Ibu fidyah. Itu kan gemul, Pak. Kenapa gemul? Itu qada dan fidyah diperuntukkan bukan untuk satu orang yang sama. Orang yang meninggalkan saum Ramadan karena alasan tertentu, oh ini kiparatnya.
Contoh orang safar di bulan Ramadan, dia berbuka. Maka kata Allah bagaimana? Fa indatu min ayamin ukhar. Sok bayar teh di hari-hari yang lainnya. Orang lagi saum, kemudian dia pusing sampai kamuntah, berbuka kan? Sok ke bayar. Kapan dibayarnya? Fa indatum min ayamin ukhar. Oh, disebutnya qada. Wajibkah dia fidyah? Tidak. Orang yang sangat tua, Pak ya, dia tidak mampu lagi saum, atau ibu lagi hamil di bulan Ramadan, mana yang dia laksanakan? Qada atau fidyah? Kalau dia qada iraha qadona. So, kapan qadanya? Kemudian dia melahirkan, masuk tahun berikutnya, Ramadan lagi. Memberikan ASI kepada anaknya. Anak siapa? Ya, anaknya gitu kan. Bisi ke anak mertua gitu kan, bedaluin ya tama lakona ya. Sementara kata Quran itu memberikan ASI yang sempurna berapa lama? 2 tahun. Ulah sering diberi ASI, apa ASI teh? Air susu sapi, tak ulah gitu kan. Utamakan air susu ibunya dulu gitu kan, utamakan. Katanya untuk orang ini dia wajib fidyah, wajib qada. Dan itu merupakan opsi pilihan. Oh, buat ibu mah cekap ku fidyah ku mah qada teperyogi. Teperyogi. Buat ini yang ngodoan tidak perlu adanya fidyah gitu ya. Ini yang saya blog merupakan perkara yang perlu kita waspadai, karena suatu ketika akan muncul keadaan seperti ini. Selanjutnya sesudah mereka yang tadi ya, ashabun atau hawari, akan menggantilah beberapa orang pengganti yang suka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, bahkan juga melakukan apa yang mereka tidak diperintahkan. Paman jahadahum biyadihi bahwa mukmin. Maka barang siapa yang berjuang melawan mereka itu dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Tak hese tak itu atuh sok. Oh, da ieu mah kelompok anu. Ieu mah kelompok anu. Misalnya tentang bedug ge. Nah bedug ge. Bedug di masjid. Apakah zaman Nabi ada bedug enggak? Kan tidak ada. Di kita ada. Ternyata tuh yang bikin bedug lanjut urang misalnya teh. Di bejaan kurang, dia menerima tidak? Tidak akan menerima. Kalau kita membiarkannya, kata Nabi, diragukan tentang keimanannya. Maka barang siapa, lihat di sini Pak ya. Maka barang siapa yang berjuang melawan mereka siapa? Mereka yang sengaja bertekad untuk menyebarkan yang bukan sunnah, bahkan mematikan sunnah dengan tangannya gitu kan, berjuang melawan mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Eta teh termasuk perbuatan yang menyalahi Rasulullah. Naonnya disebutna atong hayang apal, pokokna itu Nabi tak pernah mencontohkan. Tinggalkeun ku urang mau jadi pahala kana, na kumaha kuring we. Yang pokok ada usaha dari kita. Entong diantep. Ada usaha dari kita. Apakah dia menerima urusan dia, menolak, melaksanakan kewajiban. Barang siapa yang berjuang melawan mereka dengan lisannya dipapatahan. Bieu gitu kan? Ia pun seorang mukmin. Dan barang siapa yang berjuang melawan mereka dengan hatinya juga seorang mukmin. Itu ada kumahannya di bejaan manggeus tapi keukeuh kitu wae. Bae kumadinya we eta mah. Nah, boleh seperti itu. Yang pokok apa? Ada usaha kita untuk memberikan penjelasan kepadanya. Tetapi jikalau semua itu tidak dilakukan ya, dengan tangan, lisan dan hati, antaplah sabeutungna, maka tiada keimanan sama sekalipun, hanya sebiji sawi.
Tidak ada. Sekecil apapun tidak ada iman orang yang tadi. Walaupun sebiji sawi kata Rasulullah. Maka saya mengatakan faqdul iman, telah hilang iman orang yang tadi. Apalagi ini menyangkut kepada anggota keluarga kita. Kita punya anak sudah dewasa, datang sholat subuh dikumandangkan, tidak pernah diajak untuk ke masjid, tidak pernah disuruh oleh ibunya ke masjid, diantap ya kena kumadinya we atama. Berarti itu orang tuanya tidak punya iman dalam hatinya. Tidak punya. Sok kurang teh sok bangun subuh awal waktu. Ya. Ya saya wae senaya kumahanya perlu di Banyur mah. Mun di Banyur di riweuh saha? Urang nu riweuh pada kudu moe kasur itu kan. Eta senang kasur bertipe kumaha ieu senang ngompol saha. Tuh ngompolnya geus karolot kan gitu Pak ya. Nah, jadi ini Pak ya, melaksanakan itu dakwah menghilangkan kemungkaran, bukannya kemaksiatan, tapi orang Islam yang melakukan ibadah yang keluar dari sunnah Nabi pun, dan kita tahu punya peluang, sampaikan kepada mereka. Dengan tangan kita, kalau tidak punya dengan tangan, dengan nasihat, tidak punya dengan hati, Pak ya. Nah, lumayan itu akan ada nilai di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Toh sesakieu kanya sampai di sini karena pada saat ini kita akan menerima tausiah dari sahabat yang akan muwadaah teh.